Yeah, here we go. Come on. Kecaplah dan lihatlah, Yeah. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Here we go. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeah. Kasih setia Tuhan. Yo, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the air. Come on, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the air. Come on, put your hands up, put your hands up, put your hands up in the air. Yeah, 1, 2, 3, 4. I did. Let's sing it up. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Everybody, listen. Bible has told us this. Kecaplah dan lihatlah, Yeah. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Pelajari harta betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berikut kepadanya. Mazmur 34 ayat 9. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat pagi ICC, selamat Hari Anak Nasional. Seperti choir iKids tadi, kita udah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Biar kebaikan Tuhan mengajarkan kita untuk berdiam di hatinya. Kita sembah Tuhan sama-sama ya. Come on. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu jalan damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Semuanya katakan, hidupku hanyalah untukmu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Semua ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. amin. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya ku damai hadirmu. Sekali lagi, inilah rinduku, hidupku, amin, hanyalah untukmu. Yes God, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam di hatimu. Katakan hidupku sekali lagi, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yesus, siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, come on. Yang siap lambaikan tangannya. Katakan Tuhan baik. God, you are good. Mari tepuk tangan sama-sama. Hey! Thank you, God. Say, you are God and I am not. So take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control. 'Cause you alone are good. Everybody, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Everybody say, you are good. Hey! Katakan, you are God. You are God, and I am not. So take the place above my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control. 'Cause you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. Say, you are good.
Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan tempat ini, amin. Melambaikan tangan, katakan Tuhan kau baik. Namamu di atas segala nama. Here we go. There's no other name like Jesus. There's no other name. There's no other name, no other name There's no other name like Jesus. Say, no other name like Jesus. there's no other name. No other name like Jesus. Everybody, there's no like Jesus. There's no other name like Jesus. You are good all the time. Come on, Jemaat. Somebody. You are good, God. You are good. You are good all the time. And your love endures forever. You are good all the time. You are good. There's no other name. No other name like Jesus. Like Jesus. There's no other name like Jesus. No other name. No other name like Jesus. There's no other name. No other name like Jesus. You are good. Yeah, you are good, God. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hadiratnya begitu dekat bagi kita. Because He's our Father. Dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang gak pernah meninggalkan engkau sendiri. We worship you. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti isi hatimu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu, Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Mengerti isi hatimu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi
nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sedekat itu kasih-Mu hadiratmu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu Tuhan, sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Kau karuniakan bagiku Bapa. Hadirat-Mu yang ku perlu menyempurnakan hidupku, memulihkan hatiku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Kami sembah Engkau, tangan kami terangkat menyembah-Mu. Segala layak Tuhan, segala layak Tuhan. Biar kasih-Mu Bapa memenuhi hati kami, mengalirlah kasih-Mu Yesus.
is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love's for me, and your love is for me, and your love is forever. Your love, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Your selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Amin. Dan seumur hidup kami mau menyaksikan kebaikan kasih-Mu Bapa. Ya, Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom, jemaat ICC yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengundang kita untuk bersama-sama membaca ayat firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kita. Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Bunyinya demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa tangan yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Kita memberi karena kita percaya Tuhan yang sudah menyediakannya untuk kita. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menguji iman dan menguji kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang kita semua untuk memberi persembahan kita tidak dengan hati yang sedih, tidak dengan keterpaksaan, tetapi kita memberi sebagai bentuk kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mata Tuhan tertuju pada kita semua. Tuhan ingin melihat kerelaan kita dan Tuhan ingin melihat iman kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, hari ini kami datang membawa persembahan kami, bukan karena kami berkelebihan,
Tetapi karena kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah penyedia Bapa. Sebagaimana burung di udara dan bunga di ladang Engkau pelihara. Demikian juga Bapa, kami percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang dan kami mengucap syukur untuk nafas yang Engkau beri, untuk kesehatan yang Engkau beri, untuk keluarga yang Engkau beri, untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang membawa persembahan kami. Kami mempersembahkan sebagian yang sudah Engkau percayakan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita Bapa, dengan sepenuh hati kami kepadamu, sepenuh kasih kami kepadamu. Dan biarlah Bapa, mata iman kami selalu tertuju kepadamu, karena kami tahu Bapa, bahwa di dalam Engkau kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo, halo, halo. Shalom Sobat ICC, mana suaranya? Yeay. Hari ini kami berdua akan membawakan informasi seputar gereja ICC. Selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir di gereja ini. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial loh. Bisa diambil di meja informasi. Tinggal turun ke bawah, langsung belok kiri. Aku juga mau hadiahnya. Eits, Mami kan udah 1000 kali datang ke gereja ini. Mami gak boleh. Ya. Tapi kami juga masih punya hadiah untuk yang berulang tahun pada bulan ini. Happy birthday! Untuk saudara yang berulang tahun di bulan Juli, setelah ibadah dapat mengambil voucher di meja informasi yang dapat ditukarkan dengan minuman gratis dari IMC Store. Ngomong-ngomong soal hadiah Taya, gift terbaik yang dapat kita berikan kepada orang tersayang adalah waktu. Jadi buat yang sudah menikah, it's time to pause, reconnect, and recharge your marriage. Kamu tahu kadang-kadang di tengah kepadatan dan sibuknya ngurusin rumah tangga atau juga pekerjaan, kita jadi lupa untuk meluangkan waktu buat pasangan kita. Nah, ini saatnya ICC Marriage Department akan mengundang suami dan istri untuk hadir menikmati momen bersama di Marriage Getaway 2026 dengan tema Intimate with Pastor Jeffrey and Angela Rahmat dari JPCC. Pasti sesinya akan bermanfaat dan bermakna buat kehidupan pernikahan kita semua. Ada yang tahu nggak acaranya kapan? Aku Kapan? 14 sampai 16 Oktober 2026. Betul, bertempat di Hyatt Regency Yogyakarta. Jadi untuk informasi dan juga pendaftaran dapat ditemukan di My ICC Apps. Aku boleh ikutan gak? Eits, mohon maaf. Acara ini khusus untuk pasangan suami dan istri dan tidak diperbolehkan membawa anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya supaya setiap pasangan bisa menikmati waktu secara berkualitas. Ya udah deh. Tapi aku juga punya kabar gembira untuk Agit. Yeay! Memang Agit mau bikin acara apa? Agit akan mengadakan Alpon dengan tema High Score. Dan juga ada icon Roblox-nya juga loh. Wow. Pasti seru kan, ada banyak hadiah juga. Om dan Tante bisa mengajak anaknya untuk mengikuti acara ini pada tanggal 25 Agustus 2026. Di mana ya Mami? Di Bumi Sangkuriang. Jamnya 8.30 pagi sampai 1 siang. biayanya berapa? 50.000 sudah termasuk lunch and snack. Kalau yang ini aku mau ikutan. Eits, orang tua diperbolehkan untuk antar anaknya. Tetapi acara ini hanya untuk anak-anak.
Ya, tapi kamu tahu nggak, minggu depan di gereja ICC kita juga akan kedatangan pembicara tamu spesial, yaitu Bapak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang motivator, leadership coach, dan juga penulis buku yang telah menginspirasi lebih dari 1 juta orang melalui pelatihan dan seminar di berbagai kota di Indonesia. Beliau juga telah memberikan coaching dan character building untuk acara-acara keren seperti Miss Indonesia, X Factor, dan juga Indonesian Idol. Jadi kita percaya Tuhan pasti akan memakai beliau untuk membagikan pesan firman Tuhan dan pengalamannya yang akan menjadi kekuatan dan juga memberkati kita semua. Ada amin saudara? Amin. Jadi jangan lupa ajak rekan dan keluarganya untuk hadir bersama minggu depan di tempat ini. Sekian informasi dari kami. Sekarang saatnya untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan. Kami persilakan Pastor Harold untuk naik ke atas panggung. Sampai jumpa Sobat ICC. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jess and Taya. Thank you. Kita boleh kasih tos kiri kanan, saudara, katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi turun di tempat ini, memenuhi setiap kami, mengurapi hati kami, telinga kami, sehingga kami bisa mendengar kebenaran yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satu pribadi pun yang terlewatkan di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ada terobosan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kemerdekaan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ambil alih segala sesuatu di tempat ini. Dan kami berjanji segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya pagi hari ini, mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat pagi sekali lagi saudara, selamat datang buat saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami sangat bersuka cita saudara beribadah di tempat ini. So pagi hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah Pintu Anomali. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Anomali itu apa sih? Kalau sekarang kita sering banget tuh dengar anak-anak, ceritanya kok anomali banget ya. Anomali banget tuh polanya tidak seperti normal biasanya. Misalnya orang berpikir kejadiannya itu akan A, tapi kok tiba-tiba kok bisa Z. Jadi pintu anomali itu adalah pintu yang orang berpikir bahwa loh kok bisa kayak begitu. Loh kok bisa kayak gitu. Boleh kita bilang sama-sama, loh kok bisa. 1, 2, 3. Nah saudara, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana Tuhan membuka sebuah pintu yang sudah tertutup? Sekali lagi, bagaimana Tuhan membuka sebuah pintu yang sudah tertutup? Tahu saudara, pintu yang terbuka, pintu yang tertutup, itu membuat banyak orang menyerah. Pintu yang tertutup itu membuat banyak orang pahit. Pintu yang tertutup banyak membuat orang berhenti percaya. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang pernah di dalam kehidupannya bertemu dengan pintu yang tertutup? Raise your hand. Ada. Jadi kita akan melihat satu kisah di Alkitab, tentang pintu yang tertutup. Kisah di Alkitab ini bicara tentang pintu yang bukan hanya tertutup, tapi dia betul-betul terkunci rapat. Dan kita akan melihat bagaimana kalau Tuhan bekerja di balik itu. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan berhadapan dengan pintu yang sudah tertutup. Siapa yang percaya di tempat ini, rindu bahwa pintu yang tertutup di dalam kehidupanmu terbuka. Amin. Aminnya yang kencang saudara. 1, 2, 3. Yes. Kata kuat sana yang aminnya kencang, dapat.
Nah saudara, ada satu kisah di Alkitab tentang pintu yang sudah tertutup. Dan kita baca satu ayat pertama. Ester 1 ayat yang ke-1. Boleh kita baca sama-sama dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 100 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Saudara, kita akan belajar kebenaran dari kitab Ester. Ada yang namanya Ester di sini? You have a great name. Nah saudara, ada satu kerajaan namanya kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu nama rajanya adalah Ahasiweros. Nah kerajaan Persia pada waktu itu adalah kerajaan yang terbesar dan terkuat. Dia membentang dari India sampai Ethiopia. Dan ada 127 daerah di kerajaan Persia. Nah saudara, pintu yang tertutup itu terjadi pada masa ini. Apa sih pintu yang tertutup itu? Kita baca sama-sama Ester 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan 12, yakni bulan Adar. Dan supaya dirampas harta milik mereka. Dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Ini disebut genosida. Genosida adalah upaya untuk menghilangkan satu suku bangsa. Dan inilah pintu yang tertutup itu. Kenapa pintunya tertutup? Karena tanggal eksekusinya sudah ada. Yaitu tanggal 13 bulan 12 pada tahun Adar. Jadi bangsa Yahudi adalah bangsa buangan di Persia. Mereka mau dieksekusi. Dan itu sudah final. Karena sudah final, jadi itu akan dilaksanakan. Karena sudah final. Nah, saudara, saya rindu mengajak kita semua melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan itu disebut pintunya sudah tertutup. Ada beberapa fakta-fakta sejarah dan kita akan melihat bagaimana hidden hands of God bekerja di dalamnya. Amin. Mengapa ini keadaannya disebut pintu sudah tertutup? Poin yang pertama saudara. Ketika pintu ditutup oleh sistem. Ketika pintu ditutup oleh sistem. Ester 3 ayat 12. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Saudara, surat eksekusi itu sudah ditempel dengan cincin raja, berarti sudah dimeterai dan sudah disegel. Itu artinya apa? Kalau sudah disegel oleh raja, itu sudah mengandung hukum Persia. Berarti ada otoritas Raja Ahasiweros yang approved, disetujui, dan mereka pasti akan dieksekusi. Nah saudara, ini berarti dead end, final, selesai. Kenapa? Karena gini, Ester 8 ayat 8, kenapa disebut dead end? Ester 8 ayat 8 berkata seperti ini. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Intinya, raja sendiri pun tidak bisa mengubah itu. Raja sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah diteken oleh cincinnya sebagai meterainya. Artinya gini,
bangsa Israel tidak bisa melobi siapa-siapa. Mereka mau melobi siapa? Raja terbesar adalah Raja Ahasiweros. Tidak ada yang lebih besar dari dia. Jadi raja ini tidak ada lawannya. Mau minta backing siapa? Mau phone a friend? Gak bisa. Gak bisa banding. Tidak ada yang lebih besar. Jadi bangsa Yahudi tidak berdaya. Artinya mereka tinggal menunggu hari eksekusi. Tinggal menghitung mundur. Jadi hari lepas hari tinggal menghitung mundur. Jadi keadaannya sungguh-sungguh sudah di luar kendali. Sistem tidak bisa diganggu gugat. Sudah pasti hari eksekusi akan terjadi. Saudara, kalau keadaan sudah tidak terkendali di dalam kehidupan saudara, kalau keadaan sudah tidak terkendali, boleh bilang sama-sama tidak terkendali, 1, 2, 3. Apa yang saudara lakukan? Ketika keadaannya sudah gak bisa dikontrol sama kita, apa yang kita perlu lakukan? Kita akan mengecek sama-sama. Ketika keadaannya sesusah ini, mereka tinggal menerima nasib aja. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi di buangan kota Persia ini. Kerajaan Persia. Apa yang mereka lakukan? Yang kita ingin tahu, kalau keadaannya sudah seperti ini, langkah pertamanya apa? Mari kita lihat sama-sama. Saudara, kalau keadaan sudah di luar kendali, tahukah saudara, langkah pertama yang kita lakukan itu sangat amat penting. Kita ingin tahu, bangsa Yahudi melakukan langkah pertama itu apa? Ester 4, ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan adalah ibu kota dari kerajaan Persia. Bukan yang guru sekolah minggu. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Langkah pertama yang dilakukan oleh Ester adalah apa? Mencari Tuhan. Ini hal yang kita sudah sering dengar. Tapi tahukah saudara, di sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara membaca, ketika ada keadaan yang tidak bisa dikendalikan, orang-orang yang langkah pertamanya mencari Tuhan, the rest is history. Banyak hal-hal yang bertaburan dengan spektakuler ilahi terjadi. Ketika langkah pertamanya, kalau ada masalah, langkah pertama yang dilakukan adalah Ester bukan mencari raja dulu. Dibalik, yang dia lakukan pertama adalah cari Tuhan. Kemudian next strateginya apa? Mencari raja. Jadi langkah pertamanya adalah langkah vertikal dulu. Baru langkah horizontal. Saudara, kalau saudara sedang dalam pergumulan, langkah horizontal dulu atau langkah vertikal? Mencari pertolongan Tuhan dulu atau mencari pertolongan manusia? Intinya ketika kita mencari pertolongan Tuhan, Alkitab menulis banyak banget kejadian yang besar dan spektakuler terjadi. Jadi saudara, kita perlu punya satu prinsip ketika kita menghadapi pergumulan. Apalagi kalau pergumulan yang sudah di luar kendali kita. Ketika keadaan berada di luar kendali, langkah pertama orang beriman adalah mencari pertolongan Tuhan. Itu langkah pertama. Jadikan ini menjadi gaya hidup kita. Tuhan bukan langkah ke-7 atau langkah ke-8. Tapi Tuhan adalah langkah pertama. Saudara tahu Yosafat? Pada satu kali Yosafat mau diserang 3 bangsa sekaligus. Koalisi 3 bangsa. Yosafat bilang, gimana cara lawannya? Tapi saudara tahu, yang Yosafat lakukan adalah apa? Mencari Tuhan di langkah pertama. Menang. Tadinya ngomong,
Gimana cara lawan? Dan muncullah ayat yang sangat terkenal. Bukan engkau yang berperang, tapi aku yang berperang bagimu, kata Tuhan. Saudara tahu Hizkia? Hizkia diancam oleh Raja Asyur untuk diserang. Gimana caranya melawan Raja Asyur Sanherib? Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Langkah pertamanya adalah dia mencari Tuhan. Dia mencari, langkah pertamanya adalah langkah vertikal. Cari Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? 185.000 tentara Asyur bukan dibantai oleh Hizkia, tapi dibantai oleh malaikat Tuhan. Saudara tahu Daniel, kisah Daniel dari sekolah minggu kita tahu, dia difitnah. Raja Darius, kerajaan Media tidak bisa mengubah keadaannya. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Langkah pertamanya adalah langkah vertikal, langkah ke atas. Dia pulang ke rumah dan yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Dia tetap masuk gua singa, tapi singa tidak memakan Daniel. Saudara lihat, berbahagialah orang-orang yang ketika di dalam pergumulan, langkah pertamamu adalah langkah vertikal. Karena kita sedang mengakui bahwa Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Ketika kita mencari Tuhan, itu jelas adalah sebuah pengakuan. Tuhan, saya tidak bisa handle ini. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu manusia? No, carilah dahulu kerajaan Allah. So the first move adalah langkah vertikal. Setelah bangsa Yahudi mencari Allah, saya stop di sini dulu. Kalau saya ceritain, nanti khotbahnya sudah selesai. Saya akan ceritain nanti. Saya akan langsung ke poin kedua. Jadi intinya, kisah Esther, kenapa pintu itu bisa tertutup? Poin yang pertama, ketika pintu ditutup oleh sistem. Di dalam bisnis saudara, sistem juga bisa ada yang nutup. Tiba-tiba ada aturan baru, tiba-tiba ada regulasi baru, ada protokol yang baru, ada prosedur yang baru, dan lain sebagainya. Kita bisa menghadapi sistem yang bisa menutup pintu. Poin pertama selesai. Saya mengajak kita masuk ke poin yang kedua. Kenapa ini disebut sebagai pintu yang tertutup? Poin yang kedua adalah ketika pintu ditutup oleh orang. Saudara tahu kenapa satu bangsa Yahudi ini mau dieksekusi? Kenapa satu bangsa Yahudi ini mau dibantai? Tahu saudara, penyebabnya satu orang. Hanya karena satu orang. Saudara sama-sama bilang satu orang, 2, 3. Hanya karena satu orang. Jadi kejadian awalnya gimana? Esther 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ada seseorang yang bernama Haman. Haman ini bukan sembarang orang. Haman ini adalah orang yang paling berkuasa kedua di kerajaan Persia. Kedua berarti di bawah Ahasiweros langsung Tuan Haman. Jadi awal ceritanya gini, Esther 3 ayat 2. Dan semua pengawal raja di pintu gerbang, yang di pintu gerbang istana raja, berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Karena peristiwa ini, Esther 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman.
pertanyaan gini, masa sih hanya karena sujud doang? Satu yang unfollow, kenapa yang diblok satu bangsa? Hanya karena satu orang, kenapa yang jadi tersangkanya itu satu bangsa? Mungkinkah hanya karena perihal berlutut dan bersujud? Sehingga Haman sangat membenci bangsa Yahudi karena Mordekai? Jawabannya tidak. Bukan hanya karena yang lain sujud dan dia tidak sujud. Saudara, ini adalah unfinished business antara Haman dan Mordekai. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, kita harus melihat nama mereka. Kita cek KTP dulu gitu. Cek namanya. Kita lihat nama Mordekai itu siapa? Mordekai bin Yair bin Shimei bin Kish. Seorang Benyamin. Sekarang kita lihat Haman. Namanya siapa? Haman bin Hamedata. Orang Agag. Kita sudah dapat namanya. Sekarang kita mundur 550 tahun sebelumnya. Apa yang terjadi 550 tahun sebelumnya? 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Cerita 550 tahun sebelumnya adalah kisah tentang Raja Saul. Saudara tahu Raja Saul? Pada satu kali Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk tumpas bangsa Amalek. Dan tumpas rajanya. Rajanya namanya Raja Agag. Ditumpas. Tapi saudara tahu, Raja Saul menumpas. Tapi dia sisain. Dia sisain apa? Hewan-hewan yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus diambil sama dia, tidak ditumpas. Dan yang paling fatal adalah Raja Agagnya sendiri tidak ditumpas oleh Raja Saul. Padahal perintahnya Tuhan jelas, habisin semuanya. Karena Raja Agag dan Amalek sangat jahat dan mereka tidak mengenal Tuhan. Tahu saudara, karena ketidaktaatan Saul ini, maka Saul ditolak Tuhan menjadi raja. Saul itu orang apa? Saul itu orang Benyamin. Mordekai orang apa? Benyamin. Raja Agag, Haman orang apa? Agag. Saudara, cerita tentang Raja Saul dan Raja Agag ini menjadi konflik yang terus menerus berlipat-lipat sampai 550 tahun kemudian bertemulah Haman dan Mordekai. Saudara, dari 127 kota di bawah kerajaan Persia, kok bisa-bisanya algoritmanya ketemu? Haman ketemu Mordekai. Jadi kalau di sosmed itu ada people you may know. Apakah Anda mengenal Mordekai? Nah saudara, jadi sejarah seperti mengulang perjumpaan itu. Kalau orang bilang dunia itu sempit, betul. Dunia itu sempit, ketemu. Jadi season satunya adalah Saul versus Raja Agag. Tapi ada season 2-nya. Season 2-nya 5,5 abad kemudian, yaitu Mordekai dan Haman. Saudara, kenapa saya munculkan ini? Saya mau mengangkat fakta, saudara. Bahwa yang sedang dihadapi Mordekai bukanlah hanya orang yang sensi tok. Bukan hanya orang yang sensi level dewa. Hanya karena tidak berlutut dan dia sensi baper luar biasa. No. Yang sedang dihadapi Mordekai adalah orang yang sedang membawa dendam sejarah 550 tahun. Dendam yang membara. Jadi waktu Mordekai tidak tunduk, tersulutlah dendam itu. Makanya
hanya karena satu orang, satu bangsa mau dihabisin. Saudara bisa lihat dendamnya. Artinya gini, pintu yang tertutup itu yang pertama yang dihadapi bangsa Yahudi, umat Tuhan ini, pertama adalah sistem. Tapi yang kedua adalah mereka sedang menghadapi seorang yang punya dendam 550 tahun dan, bilang dan saudara. Dan orang ini adalah orang yang paling berkuasa nomor 2 di kerajaan Persia. Apakah saudara bisa melihat pintu yang sudah tertutup? Sistemnya ngunci. Tapi ada Haman. Gimana mau ngalahin Haman? Di atasnya hanya ada Ahasiweros. Tentaranya banyak, orang-orangnya banyak. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan membuka pintu ini? Bagaimana cara Tuhan membuka, memberi terobosan? Bangsa Yahudi mau kemana? Mereka nggak punya tentara. Mereka ini orang buangan. Jadi tidak bisa melawan. Bagaimana cara membuka pintunya ya Tuhan? Sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bingung. Kehilangan kendalinya kita nggak bisa pegang. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus kita berbuat? Kita akan masuk ke poin berikutnya. Jadi tadi poin pertama, ketika pintu ditutup oleh sistem. Yang kedua, ketika pintu ditutup oleh orang. Dan poin yang ketiga, boleh kita baca sama-sama saudara? 1, 2, 3. Ketika Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Saudara, ada satu pertanyaan. Haman muncul pada pasal berapa? Tadi kita baca bolak-balik. Haman itu muncul pada pasal 3. Pertanyaan berikutnya. Apakah Tuhan mulai bekerja pada pasal yang 3? Jawabannya tidak. Tuhan sudah bekerja sejak pasal 1. Ester 1 ayat 19. Bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Saudara, pada waktu itu Raja Ahasiweros ini punya yang namanya ratu. Ratu itu namanya Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti ini melakukan sebuah pelanggaran protokol kerajaan. Yaitu diminta datang ke perjamuan tapi dia tidak mau. Akhirnya Ratu Wasti dipecat. Waktu Ratu Wasti dipecat berarti kursi ratunya kosong. Dan disinilah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sejak pasal yang pertama. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga Ratu Wasti akan digantikan oleh seseorang. Saudara, kita lihat bagan skema berikut. Di pasal 1 yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyiapkan posisi kosong tadi. Yang Ratu Wasti tinggalkan, dipecat. Kemudian pasal yang kedua, Tuhan menyiapkan satu nama ratu pengganti. Dan didapatnya lah, namanya adalah Ester. Dan Ester menjadi ratu. Nah, setelah Ester menjadi ratu, baru muncullah penguasa nomor 2 di Persia, namanya Haman. Haman muncul ketika Ester sudah menjadi ratu. Artinya gini, Haman baru muncul di pasal yang 3, tetapi Tuhan sudah bekerja sejak pasal yang pertama. Haman baru mengatur ancaman di pasal yang 3, tapi Tuhan sudah mengatur jawaban sejak pasal yang pertama. Haman sudah merancang kerusakan pada pasal 3, tapi Tuhan sudah menyediakan jawaban sejak pasal pertama. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Amin.
Tuhan kita Tuhan yang tidak kalah cepat dengan pergumulan saudara. Saudara, sebelum musuh merancang, Tuhan sudah merancang. Jadi Esther akhirnya menjadi ratu. Singkat cerita, saudara, Haman tidak tahu bahwa Esther ini adalah orang Yahudi. Dia nggak tahu. Ternyata musuh juga punya keterbatasan. Intelnya kurang canggih. Dia nggak tahu Ratu Esther ini adalah orang Yahudi. Nah, dengan Haman menyerang orang Yahudi, berarti secara otomatis Haman menyerang Ratu Esther. Dengan dia menyerang Ratu Esther, berarti dia sedang menyerang siapa? Dia sedang menyerang Raja Ahasiweros, karena itu adalah ratunya. Berarti yang sedang dia ancam adalah kerukunan kerajaan Persia, kehormatan kerajaan Persia, keamanan kerajaan Persia. Akhirnya ketahuan apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros. Secepat-cepatnya Haman disingkirkan. Haman dihabisi karena dia mau menghabisi Ratu Esther. Saudara, apakah saudara melihat bahwa Allah tidak menunggu krisis untuk mulai bekerja, tetapi mempersiapkan jawaban sebelum krisis itu muncul? Apakah saudara percaya? Sebelum Haman muncul, Tuhan sudah siapin Esther. Sebelum masalah mau ada, Tuhan sudah siapin jawabannya. Amin. Saudara, ini adalah karakteristik Tuhan, bahwa Tuhan tidak menunggu krisis untuk mulai bekerja, tetapi mempersiapkan jawaban sebelum krisis itu muncul. Saudara ingat Yusuf? 7 tahun masa kelaparan, krisis. Tapi Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan 13 tahun sebelumnya. Masuk penjara, rumah Potifar, dilupain juru minuman, diiming-iming, saya akan ingat, dilupain. Tiba-tiba 13 tahun kemudian, dia menjadi mangku bumi. Dan datanglah krisis. Tapi Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan 13 tahun sebelumnya. Musa dipersiapkan Tuhan jauh sebelum Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Daud dipersiapkan sebelum ketemu Goliat sebagai gembala kambing dan domba. Dan Nuh dipersiapkan Tuhan untuk membuat bahtera. Apakah bahteranya dibuat ketika hujan turun? Tidak. Jauh sebelum hujan turun, bahtera itu sudah dibuat oleh Nuh. Jadi saudara begini, kalau kita ada masalah dan pintu tertutup, berarti kita sedang melihat pasal 3. Jangan beri kesimpulan hanya kepada pasal 3. Tapi coba lihat ke pasal 1. Ada siapa di sana? Kalau saudara sedang di dalam pergumulan, kita melihat pasal 3. Sadarilah bahwa sebelum pasal 3 ada pasal 2. Sebelum pasal 2 ada pasal 1. Dan ada Tuhan di sana. Amin. Jadi saudara, Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Boleh tepok kiri kanan saudara, katakan, hei Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Saudara, apa sih arti dari Tuhan sudah lebih dulu bekerja? Bukankah ini sebuah penghiburan buat saya dan saudara? Ketika ada pintu tertutup, kita percaya, ya Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Ketika ada masalah, ya Tuhan sudah lebih dulu bekerja. Saudara, apa arti dari Tuhan sudah lebih dulu bekerja? Artinya begini. Kalau Tuhan sudah lebih dulu bekerja, berarti ketika kita berada di dalam masalah, kita tidak pernah sendirian. Kalau Tuhan sudah mendahului kita untuk bekerja, berarti ketika kita bertemu dengan pintu yang tertutup, kau tidak sendirian. Tuhan sudah lebih dulu mendahului kita, jadi Tuhan ada. Jadi ketika kita ada di dalam pergumulan, masalah, percayalah, you are not alone. Bukan Liverpool ya saudara.
Meskipun pintu tertutup, kita tidak pernah sendirian. Seberat apapun masalah yang kita sedang hadapi, percayalah Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Berarti kita tidak pernah sendirian. Amin saudara. Kita boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tahukah saudara bahwa mengenal kebenaran di tengah kesukaran yang besar, bahwa kita tidak pernah sendirian, itu adalah sebuah penghiburan yang besar. Itu adalah sebuah kepercayaan yang kita bawa terus apapun yang kau alami. Tuhan sudah mendahului kita dan kita guarantee kau tidak akan pernah sendirian. Nah, saudara, cerita tentang bangsa Yahudinya selesai. Saya mau bahas satu nama, Mordekai. Judul dari khotbah ini adalah pintu anomali. Anomali itu adalah pintu di mana semua orang bisa bilang, loh kok bisa gitu? Mari kita cari tahu, loh kok bisa gitunya Mordekai itu apa? Ester 10 ayat yang ketiga. Boleh kita baca sama-sama? Ini ayat terakhir saudara. 1, 2, 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Anomalinya apa? Bukankah Mordekai yang mau dibantai tadi? Tapi tahukah saudara, yang jadi dibantai bukan Mordekai, tapi Haman. Bagaimana cara Haman dibantai? Dia membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Tapi tahukah saudara, itu namanya senjata makan tuan. Tiang yang dia gantung itu ternyata buat menggantung dirinya sendiri. Dan yang lebih gongnya lagi saudara, bukankah Haman itu orang yang paling berkuasa nomor 2 di kerajaan Persia? Anomalinya apa? Akhirnya yang menjadi orang paling berkuasa kedua adalah Mordekai. Apakah saudara melihat pintu anomali yang Tuhan kerjakan? Bahwa Tuhan bisa membalik keadaan. Tuhan bisa melakukan hal yang anomali, yang orang berpikir, kan tadinya Mordekai yang harusnya dibantai. Tapi kenapa justru Haman yang dibantai? Haman tadinya orang kedua paling berkuasa di kerajaan Persia. Kenapa jadi terbalik menjadi Mordekai? Apakah saudara bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja? Amin. Saudara, Tuhan selalu lebih besar daripada pintu yang tertutup. Tuhan selalu lebih besar daripada pintu yang tertutup. Meskipun ditutup oleh sistem kerajaan Persia dan ditutup oleh seorang yang sangat berpengaruh yang bernama Haman. Tapi ternyata Tuhan lebih besar daripada pintu yang tertutup. Tadi saudara yang mengangkat tangan, yang di dalam kehidupan saudara sedang ada pintu tertutup. Saudara boleh angkat tangan lagi saudara. Percayakah saudara bahwa Tuhan lebih besar daripada pintu yang tertutup? Kalau Tuhan itu lebih besar daripada pintu yang sedang tertutup, berarti apa saudara? Berarti bagi kita orang percaya, pintu yang tertutup itu bukanlah vonis. Pintu tertutup itu bukanlah akhir. Amin. Karena Tuhan membuktikan betapa tertutupnya pintu dari bangsa Yahudi ketika ditutup oleh sistem dan ditutup oleh Haman. Tapi tangan Tuhan buat pintu anomali. Saudara, pagi hari ini, siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa membuka pintu? Tuhan membuka pintu yang setertutup ini. Tuhan bisa lakukan hal yang sama atas hidup saudara. Apakah saudara pernah pahit dengan pintu yang tertutup?
Atau mungkin saudara sudah hopeless, sudah menyerah, sudah tidak percaya lagi, udah terlalu lama pintunya tertutup Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menantang saya dan saudara untuk percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia bisa membuka pintu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. So pagi hari ini, mari saudara datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulanmu, membawa setiap doa-doa. Khususnya kalau saudara ada pintu yang tertutup, maukah saudara percaya kepada Tuhan? Tuhan bisa bekerja dan Tuhan bisa buat pintu itu menjadi pintu anomali. Hal yang orang bisa bilang, loh kok bisa gitu? Dan itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini Tuhan Engkau jamah setiap hati. Engkau kuatkan setiap hati. Pengharapan yang baru tercurah atas kami Tuhan. Kami kembali percaya kepada Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Kau Tuhan yang ajaib. Pulihkan segala sesuatu Tuhan. Buka mata rohani kami untuk melihat bahwa Tuhan jauh melebihi sistem yang menutup pintu. Bahwa Tuhan jauh melebihi orang-orang yang punya hidden agenda atas kami. Tuhan jauh lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. So, siang hari ini maukah saudara datang kepada Tuhan secara pribadi. Berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan sanggup membuka apa yang tertutup. Bahkan bekerja untuk kebaikan kami. Thank you Jesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara, mari nyanyikan ini sebagai percayamu kepada Tuhan. Katakan, bila Kau Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang selalu menyertai kami. Kuasa yang lebih dulu bekerja. Dan kami saksikan Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan segala hubungan di dalam nama Yesus. Segala yang tertutup yang tidak menyenangkan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup kami berdoa. Tuhan akan nyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Dan kami menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup membuka pintu. In Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa firman Tuhan pada siang hari ini. Mengubah banyak hal di dalam kehidupan kami. Yang
Yang hidup di dalam kekalahan, kami percaya kami akan hidup di dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu siang hari ini saudara. Siang hari ini kami percaya kami mengangkat tangan kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup bekerja membawa hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan melihat pertolongan Tuhan, kau akan senantiasa melihat kesetiaan Tuhan. Kau akan melihat tangan Tuhan yang ajaib bekerja di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini, pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Tuhan, jadilah berkat, pengaruh dimanapun engkau pergi dan berada. Bawalah jiwa kepada Tuhan sehingga banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupanmu dan mereka percaya bahwa Tuhan itu benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya siang hari ini mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.